Selamat pagi. Ini lihat deh, kita udah pakai baju hijau-hijau. Kira-kira mau bahas apa hari ini? Politik. Enggak dong. Oke, jadi hari ini kita mau bahas materi ke-7, yaitu gerak pada tumbuhan. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu. Ini udah ada foto kita yang cantik-cantik dan ganteng. Saya Deklarasi Fatmawati Forestry dengan NIM 231134076. Saya Nindya Maya Putri Meldi dengan nomor NIM 231134022. Saya Lorenz Susisda Prakoso dengan NIM 231134015. Oke, jadi teman-teman tahu kan, gerak itu nggak cuma dilakuin sama hewan, nggak cuma sama manusia, tapi tumbuhan juga ngelakuin gerak. Nah, jadi makhluk hidup itu punya kepekaan terhadap rangsang dan mampu bereaksi terhadap rangsangan tersebut. Nah, hal ini itu disebut dengan iritabilitas. Catat ya, iritabilitas. Nah, iritabilitas itu disebabkan karena bagian dinding sel yang tidak mengalami penebalan terhadap celah atau nokta yang menghubungkan sel satu dengan yang lainnya. Nah, tumbuhan itu nggak punya organ khusus sebagai penerima rangsang. Makanya gerakan tumbuhan itu relatif nggak kelihatan dan hanya dilakukan oleh beberapa bagian tumbuhannya. Nah, gerakannya itu perlahan dan relatif tidak terlihat oleh mata kita sendiri. Makanya teman-teman jarang kan, maksudnya nggak bisa gitu melihat tumbuhan dari biji sampai dia tumbuh tunas, nggak bisa kan? Pasti kita untungnya teknologi zaman sekarang itu udah bisa melihat pakai time lapse. Makanya kita sekarang udah bisa melihat pergerakan pada tumbuhan. Yang nanti kita bakal lihat contohnya satu-satu. Nah, kemampuan bergerak ini merupakan ciri makhluk hidup di samping pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Nah, gerak pada tumbuhan itu ada jenis-jenisnya. Dan gerak yang dilakukan pada tumbuhan itu dihasilkan sebagai respon terhadap rangsangan luar dan berorientasi pada cahaya dan gravitasi. Berdasarkan arah rangsangannya terbagi menjadi gerak higroskopis, esionom, dan endonom yang akan kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama itu gerak higroskopis. Gerak higroskopis itu disebabkan karena perbedaan kadar air. Jadi jika lingkungannya itu kering, sel-sel yang lebih cepat melepaskan air itu akan berkerut dan sel-sel lainnya itu tetap. Makanya terjadi tarik-menarik antara sel yang kekurangan air dan juga yang normal. Nah, kekuatan tarik-menarik ini menentukan arah gerak pada tumbuhan. Contohnya itu apa aja sih? Yang pertama, kita tonton dulu. Hijau telah tua dan buahnya mengalami kekeringan. Yang terjadi adalah kulit buah akan pecah. Biji pada kacang akan keluar dari kulit buahnya. Hal ini dilakukan oleh hampir seluruh keluarga dari pohon. Nah, jadi yang pertama itu pecahnya kulit buah kacang hijau. Nah, biji kacang hijau itu yang udah tua, buahnya itu akan mengalami kekeringan, maka terjadi gerak higroskopis, di mana kulit buahnya itu akan pecah dan bijinya itu akan terpental keluar dan membantu kacang hijau menebarkan bibit yang baru. Contoh yang kedua itu adalah pecahnya buah kacang air. Kacang air ini merupakan tumbuhan tebu yang mengandung banyak air. Kadar air yang ditemukan di dalam batang itu cukup banyak. Dan buah kacang air ini mempunyai bunga seperti bunga anggrek. Warnanya itu warna-warni. Seperti yang kita lihat ini warnanya merah. Ada juga ini yang warna ungu. Ada juga yang warna pink, banyak-banyak pokoknya. Lalu kacang air itu punya buah seperti kasau hijau yang tadi kita tonton. Dan gerak higroskopis itu terjadi pada bagian buah saat mengalami perubahan kadar air. Nah, buah yang pecah tadi kalian udah lihat kan, itu akan membentuk ulat yang
atmosfer. Oke, selanjutnya ini gerak yang kedua, yaitu gerak esinom. Apa sih gerak esinom itu? Dicatat ya teman-teman. Gerak esinom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Gerak esinom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Gerak esinom ini terbagi lagi. Yang pertama ada gerak nasti. Apa sih gerak nasti itu? Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti ini tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, melainkan disebabkan oleh perubahan turgor pada jaringan di tulang daun karena adanya rangsangan. Selanjutnya, gerak nasti ini dibedakan menjadi beberapa lagi. Yang pertama adalah fotonasti. Kita lihat dulu videonya teman-teman. Jadi fotonasti ini merupakan gerak yang disebabkan oleh cahaya. Ini seperti contoh misalnya pada video mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa pada sore hari karena terkena sinar matahari. Nah ini pada bunga pukul 4 ini, bunga ini akan mekar ketika hanya terkena sinar matahari. Jadinya fotonasti ini adalah gerak nasti yang disebabkan oleh cahaya. Lanjut. Yang kedua adalah niktinasi. Niktinasi ini merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh suasana cahaya, suasana gelap, sehingga disebut juga dengan gerak tidur. Seperti di contoh ini ada daun turi. Pada malam hari daun turi akan menutup dan keesokan harinya akan membuka pada saat matahari terbit. Jadi daun turi ini hanya akan membuka daunnya ketika ada matahari. Selanjutnya ada tigmonasti. Tigmonasti ini merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan berupa sentuhan. Kalau ini mungkin kita udah nggak asing lagi ya teman-teman, contohnya. Ini ada daun putri malu. Daun putri malu ini ketika kita sentuh daunnya akan mengkucuk. Nah, arah gerak putri malu ini, arah geraknya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Selanjutnya ada termonasti. Termonasti ini merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Seperti kita lihat di video ini merupakan tubuhnya bunga tulip. Bunga tulip ini hanya bisa tumbuh ketika udara di sekitarnya itu dingin. Seperti contoh kalau di sini mungkin di daerah Dieng Wonosobo ya. Oke, lanjut. Ada haptonasti atau gerak nasti tumbuhan pada insektivora. Gerak nasti ini disebabkan oleh adanya sentuhan dari hewan. Seperti pada contoh itu ada tumbuhan Venus dan kantong semar. Selanjutnya Oke, yang selanjutnya adalah gerak tropisme. Tropisme atau merupakan tropos balik adalah gerak bagian tubuh tumbuhan menuju atau menjauhi rangsang. Tropisme yang menuju sumber rangsang merupakan gerak positif, sedangkan yang menjauhi rangsang adalah negatif. Ya, silakan ya. Jadi yang pertama itu kan gerak tropisme dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama ada fototropisme. Fototropisme sendiri itu merupakan gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Jadi jika tumbuhan ini terkena cahaya, dia akan mengikuti cahaya tersebut.
Dan contoh yang lainnya seperti bunga matahari yang kalau pagi dia ngikutin cahaya matahari, dan kalau dia sudah malam dia akan muncul ke bawah. Yang kedua ada kemotropisme. Kemotropisme merupakan gerak sebagian tumbuhan ke arah sumber rasa yang berupa bahan kimia. Jadi contohnya itu ada akar tanaman yang menuju arah zat makanan atau menjauhi zat racun. Nah, di sebelah kiri itu kan ada air dan air sabun. Air sabun kan merupakan zat racun ya. Jadi otomatis akar akan menjauhi zat racun tersebut. Dia akan memuncul ke bawah seperti ini. Sedangkan di sini ada air dan pupuk. Pupuk merupakan zat makanan. Zat makanan ini si akarnya akan mendekati pupuk tersebut, jadi tidak akan menjauhi namanya zat racun tersebut. Contohnya itu ada bunga rafflesia, anggur semar, dan meskipun. Yang ketiga ada hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak bagian tumbuh-tumbuhan karena pengaruh air. Peristiwa hidrotropisme misalkan pada gerak akar tumbuhan menuju sumber air. Contohnya gerak ujung akar kecambah menuju tempat yang berair. Contoh tumbuhannya yaitu pohon kaktus. Yang keempat ada geotropisme. Gerak bagian tumbuhan karena pengaruh dari gravitasi. Jika ada gerak yang menuju rangsang disebut geotropisme positif, sedangkan gerakan akar yang menjauhi rangsang itu gerak negatif. Contohnya bunga pada kacang. Bunga pada kacang kan dia tumbuh ke atas, otomatis dia akan menjadi gerak tropisme negatif ya kalau ke atas tuh. Dan kalau ke bawah itu dia akan tumbuh menjadi menjadi tumbuhan kacang. Itu namanya gerak tropisme positif. Yang terakhir ada stigmotropisme. Stigmotropisme itu adalah gerak membeloknya bagian tumbuhan yang akibat adanya persinggungan atau sentuhan. Stigmotropisme dapat kita amati pada tanaman kacang, panjang dan mentimun. Ujung batang atau ujung salur kacang panjang dan mentimun dapat membelit pada tempat merangkaknya. Contoh mungkin kalau kalian sering lihat di jalan-jalan itu ada tumbuhan binatang gitu ya, nyampe ke kabel-kabel gitu, biasanya dia menjadi atas. Selanjutnya itu ada gerak aksis. Gerak aksis itu merupakan gerak seluruh tubuh atau bagian dari tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahan itu dipengaruhi oleh rangsangan. Gerak aksis itu ada fototaksis yang merupakan gerak pindah tempat di seluruh bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsangan cahaya. Contohnya itu euplena yang dikenai cahaya akan bergerak pindah tempat ke arah datangnya cahaya. Lalu ada kemoktaksis. Kemoktaksis itu merupakan gerak seluruh tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsangan zat kimia. Contohnya itu bakteri oksigen yang bergerak ke tempat-tempat yang mengandung banyak oksigen. Selanjutnya itu ada gerak endonom, yaitu gerak yang disebabkan karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam. Nah ini contohnya ada Higelia tadi. Kalau ini merupakan hasil pengamatan yang di room 100 kali, nah ini 400 kali. Ini ada pergerakan plasma pada Higelia. Sekian dari presentasi kami.